Dan seorang Krishna, menurutku, seorang Krishna pasti menggunakan sosial media. Tidak mungkin tidak. Karena itu panggilan zaman. Karena itu realitas zaman. Seorang Krishna tidak mungkin memainkan permainan di dalam goa, bersembunyi. Tidak mungkin. Lebih ideal kalau panjenengan semua terlibat. Memainkan peran ini sesuai perannya masing-masing. Sesuai kapasitasnya masing-masing. Makanya panjenengan tak minta untuk bertanya ke dalam diri. Apa peran panjenengan? Semakin panjenengan memahami seluruh jalan cerita ini, panjenengan pasti akan tampil sebagai pemain utama. Tokoh ini pasti dicari. Tokoh ini pasti dinanti. Di mana posisinya? Menurutku, dia pasti ada di luar sistem, tapi tetap memantau sistem yang saat ini sedang berjalan. Kita ibaratkan, dia pasti memakai kapal baru, tapi sekaligus membayangi kapal yang lama. Tolong ini perumpamaan ini dipahami dengan tepat. Cokro menggilingan roda berputar. Bolak-balik zaman makin deras, hebat. Yang sedang berjaya, bertumbangan. Yang sedang berkuasa, berjatuhan, dan sebaliknya yang hilang, bermunculan, yang tak terduga berjaya, dan berkuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera, nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Kalau kemarin kita bicara tentang Bharatayuddha, Kurawa, dan Pandawa. Nah, kita kembali mengambil setting latar belakang itu, nggih. Karena memang ini lagi seru-serunya ini. Lagi seru-serunya tentang Bharatayuddha Joyo Binangun. Nah, salah satu tokoh dalam Bharatayuddha yang sangat ikonik adalah Sri Krishna. Pertanyaannya, di manakah Sri Krishna saat ini? Kan begitu toh? Ketika di masa Bharatayuddha itu, Krishna tampil di dalam sistem. Krishna ada dalam sistem itu. Bahkan saat Bharatayuddha, dia ada di kancah peperangan, menjadi kusir kereta Arjuna. Itu pun sebuah lambang kan, bahwa beliau ini sebenarnya adalah kusir. Bukan hanya kusir dari kereta Arjuna, tapi kusirnya para Pandawa, tapi sekaligus kusir dari seluruh jalan cerita perang. Ingat videoku sebelumnya, bahwa pemain utama harus mengerti jalan cerita dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari kelahiran sampai kematian. Nah, sekarang di era kini, apakah Krishna juga ada dalam sistem? Menurutku, Krishna tidak ada dalam sistem. Maksudnya, Krishna tidak ada dalam sistem yang saat ini sedang berjalan. Krishna pasti ada di luar sistem. Karena ini eranya zaman baru, tatanan baru, peradaban baru. Sekaligus pemimpin baru. Krishna pasti ada di luar arena untuk memandu para pemain yang saat ini masih di luar arena dan nanti tampil mengisi peradaban baru, tatanan baru. Tetapi meskipun Krishna ada di luar sistem yang ada, dia akan terus memantau sistem yang saat ini ada. Krishna pasti akan selalu memantau sekaligus memandu jalannya sistem yang saat ini ada. Tapi dia tidak ada dalam sistem itu. Tolong ini dipahami dengan tepat, nggih. Seorang Krishna, pemain utama Bharatayuddha, sudah mengerti jalan ceritanya. Begitu pula saat ini, menurutku dia pun pasti akan tahu jalan cerita dari A sampai Z-nya. Dan dia pasti tahu bagaimana memainkan perannya dan bagaimana memposisikan posisinya. Jadi menurutku, sekali lagi menurutku, jenengan tidak harus setuju. Krishna pasti ada di luar sistem yang saat ini ada.
Karena dia sedang membangun sistem baru, tatanan baru. Ibaratnya kapal lama itu berlayar dan sebentar lagi tenggelam, maka Krishna pasti menyiapkan kapal baru dan mengiringi kapal lama ini. Dipahami ya? Perumpamaan ini dipahami. Jadi ada kapal lama, sistem lama, lalu ada Krishna dengan kapal baru, sistem baru mengiringi kapal lama ini. Jadi begitu kapal lama ini hancur atau tenggelam, ini sudah siap. Dan bagi yang masih bisa diselamatkan, maka dia tinggal loncat aja ke sistem baru. Tolong ini dipahami dengan kecerdasan yang tepat, dipahami dengan nalar yang tepat, dengan rasa yang tepat. Aku menyampaikan ini karena ini penting. Tokoh ini sangat penting. Tokoh Sri Krishna ini penting sebagaimana kita telah mendengar ceritanya, mitosnya, legendanya, betapa pentingnya Krishna dalam Bharatayuddha. Begitu pula saat ini. Tokoh ini pasti dicari. Tokoh ini pasti dinanti, di mana posisinya? Nah, menurutku dia pasti ada di luar sistem, tapi tetap memantau sistem yang saat ini sedang berjalan. Yaitu tadi tak ibaratkan dia pasti memakai kapal baru, tapi sekaligus membayangi kapal yang lama. Tolong ini perumpamaan ini dipahami dengan tepat. Lah, kita semua ingin mengambil peran sebagai apa? Dalam video-videoku sebelumnya aku sudah menjelaskan itu semua, termasuk dalam videoku tentang panggilan Ibu Pertiwi. Apakah panjenengan semua telah merasakan panggilan Ibu Pertiwi? Dan jika panjenengan semua telah merasakan panggilan Ibu Pertiwi, apakah panjenengan telah melakukan tindakan yang tepat untuk Ibu Pertiwi? Seorang Krishna pasti memahami ini. Seorang Krishna pasti memahami panggilan Ibu Pertiwi. Dan dia akan memandu untuk siapapun yang terpanggil memandu Ibu Pertiwi. Kita semua dalam era keterbukaan informasi, dalam era internet, sosial media, dan seorang Krishna, menurutku seorang Krishna pasti menggunakan sosial media. Tidak mungkin tidak. Karena itu panggilan zaman, karena itu realitas zaman. Seorang Krishna tidak mungkin memainkan permainan di dalam goa, bersembunyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekali lagi ini menurutku, panjenengan tidak harus setuju. Panjenengan tidak harus setuju. Tapi ini renungkan, hayati dengan rasa yang tepat, dengan nalar yang tepat, dan nanti jenengan buktikan. Tapi lebih ideal, menurutku loh ya, lebih ideal kalau panjenengan semua terlibat. Memainkan peran ini sesuai perannya masing-masing, sesuai kapasitasnya masing-masing. Makanya panjenengan tak minta untuk bertanya ke dalam diri, apa peran panjenengan? Semakin panjenengan memahami seluruh jalan cerita ini, panjenengan pasti akan tampil sebagai pemain utama. Semakin panjenengan pemahamannya hanya sepotong-sepotong, berarti peran panjenengan pun hanya sepotong-sepotong. Tolong ini dipahami. Ini bukan bermaksud untuk meninggikan peran yang satu dan merendahkan peran yang lain. Tidak. Tidak. Ini kembali kepada kesadaran kembali itu tadi. Tidak bermaksud merendahkan pihak-pihak tertentu, tidak bermaksud merendahkan peran-peran tertentu. Tidak. Semua peran sama pentingnya. Semua pemain sama pentingnya. Bahkan dalam videoku sebelumnya aku mengatakan bahkan peran seorang penonton itu pun sangat penting. Sangat penting. Kita kembali ke Sri Krishna. Kita kembali kepada Krishna. Di era sekarang, Krishna juga pasti sangat terlibat dalam urusan ini. Tentu dengan caranya tersendiri. Ingat, menurutku Krishna ada di luar sistem yang saat ini ada, karena dia akan membangun sistem baru, tatanan baru, peradaban baru, kepemimpinan baru.
panjenengan semoga melalui video singkat ini nanti dapat merasakan sekaligus terinspirasi untuk bertindak. Tentu bertindak yang tepat sesuai kapasitas peran panjenengan. Jika ingin jadi pemeran utama, maka pahami hidup, maka pahami jalan cerita secara keseluruhan. Semakin peran panjenengan berkurang, maka pemahaman pun berkurang. Itu hal yang lumrah, tapi tidak perlu membedakan atau merendahkan. Semua peran penting, bahkan penonton itu pun penting. Tolong ini dipahami, ya. Jadi mungkin pertanyaan yang selama ini muncul baik di inbox atau yang datang ke rumah, di manakah Krishna, bagaimanakah perannya, sedikit banyak aku singgung di dalam video ini, ya. Semoga ini bisa menginspirasi panjenengan semua. Sekali lagi, menurutku seorang Sri Krishna tidak mungkin ada di dalam sistem yang saat ini sedang berlangsung. Dia pasti ada di luar sistem, tapi juga mengamati sistem yang sedang berjalan. Kembali, kemarin aku menyinggung tentang ramalan Jayabaya. Kalau memang itu kita jadikan salah satu rujukan, karena ada juga yang namanya Uga Wangsit Siliwangi dan banyak lagi yang lain yang selama ini kalau dalam era-era pemilu seperti ini itu biasanya itu bermunculan ramalan-ramalan itu. Mari kita amati kembali seperti itu, gitu loh, bahwa pemimpin baru sang kesatria Pinandita Sinisihan Wahyu ini haruslah orang yang mengerti jalan cerita secara utuh. Mungkin saja, mungkin saja kalau dulu Krishna memandu Pandawa lalu tampil sebagai pemimpin, mungkin saja kesatria Pinandita Sinisihan Wahyu ini memang titisan Sri Krishna. Krishna lahir kembali memang untuk menjadi itu. Mungkin saja kan? Ya, segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Jadi, kalau dia Sri Krishna ini sebagai kesatria Pinandita Sinisihan Wahyunya, maka pemainnya adalah semuanya bisa disebut sebagai Pandawa. Artinya, ini melengkapi videoku sebelumnya. Artinya Pandawa itu pasti ada di luar sistem. Ini untuk melengkapi videoku sebelumnya, ya. Jadi bagi panjenengan yang baru pertama kali melihat videoku ini, tolong dilihat videoku sebelumnya sehingga nanti dapat pemahaman yang utuh. Ingat, semua video ini saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri. Karena memang ini bertujuan untuk menginspirasi, untuk mengedukasi. Jadi pasti saling terkait dan saling berkelanjutan. Dipahami, ya? Itu seperti itu, gitu. Jadi pertanyaan yang selama ini muncul di inbox, lalu yang datang ke rumah ini tak jawab melalui video-video ini karena tidak mungkin tak jawab satu persatu. Jadi menurutku kemarin aku sudah menyinggung tentang Pandawa Kurawa. Nah, sekarang aku menyinggung tentang Krishna karena dia seorang tokoh yang juga ikonik di dalam Bharatayuddha. Nah, di sini aku menjawab, menurutku, panjenengan tidak harus setuju. Menurutku, Krishna pasti ada di luar sistem dan memimpin para Pandawa. Semoga video singkat ini menginspirasi panjenengan semua. Mungkin di video-video ke depan nanti aku akan melengkapi sehingga panjenengan pemahamannya utuh. Dipahami, nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.